Halo bosku, kembali lagi di channel Lucky Bola Parley. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Oke, bagi bosku yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan menambah semangat saya untuk upload video setiap harinya. Dan jangan lupa klik tanda lonceng agar bosku dengan mudah mendapatkan informasi terbaru seputaran prediksi sepak bola. Oke bosku, sebelum kita lanjut ke prediksi hari ini, saya akan review sedikit pertandingan yang kemarin. Oke, langsung saja kita ke pertandingan Bayern Munich menjamu Stuttgart dengan skor imbang 2-2. Kemarin kita pegang Bayern Munich dengan min 2/4 handicap, di situ kita gagal. Namun di under 4/4 gol kita masuk. Oke, lanjut ke Paris Saint-Germain menjamu Brest di mana skor 1-0 untuk kemenangan Paris Saint-Germain. Dimana kali kita pegang Paris Saint-Germain di under 4/4 gol kita masuk. Kita lanjut ke Sampdoria menjamu AC Milan di mana skor 1-2 untuk kemenangan AC Milan. Kemarin kita pegang AC Milan dengan min 3/4 handicap, di situ kita masuk. Namun di under 3 gol kita draw. Kita lanjut ke review yang terakhir di mana Atletico Madrid menjamu Celta Vigo di mana skor 4-1 untuk kemenangan Atletico Madrid. Kemarin kita pegang Atletico Madrid dengan min setengah handicap, di situ kita masuk. Dan di over 2 gol kita juga masuk. Oke bosku, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke prediksi hari ini, dimana seperti biasa saya sudah siapkan 4 tim lagi untuk kita prediksi hari ini. Oke, langsung saja kita ke prediksi yang pertama, dimana kita akan menuju ke La Liga Spanyol yang mempertemukan tuan rumah Real Madrid menjamu Mallorca. Di 5 laga terakhir Real Madrid sudah mengantongi 5 kali kemenangan, sedangkan Mallorca di 5 laga terakhir baru mengantongi sekali kemenangan, 3 kali seri, sekali kalah. Di head-to-head kedua ke-11an, di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 4 kali dimenangkan oleh Real Madrid dan sekali dimenangkan oleh Mallorca. Oke, di pertandingan terakhir Real Madrid menang 0-3 di markas Celtic, sedangkan Mallorca bermain imbang 1-1 di kandang menjamu Girona. Di head-to-head terakhir di bulan Maret, di mana Mallorca sebagai tuan rumah kalah dengan skor 0-3. Kita lihat dari segi peringkat, Real Madrid berada di peringkat kedua dengan 12 poin, sedangkan Mallorca berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Santiago Bernabeu, markasnya Real Madrid. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini dari kubu Real Madrid, ada 3 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini, sedangkan dari kubu Mallorca ada 3 pemain juga yang tidak bisa diturunkan dan 1 pemain dipertanyakan. Kita lihat dari pasaran di sini, handicap mengarah ke Mallorca dari 1/4 sampai 2 handicap, sedangkan di pasaran over-under berkisaran 3/4 sampai 3,5 gol. Oke, langsung saja bosku, di laga kali ini prediksi saya di Real Madrid dengan min 1/4 handicap, sedangkan di over-undernya diprediksi saya di over 2 3/4 gol. Oke bosku, kita lanjut ke prediksi yang kedua, dimana kita akan menuju ke Serie A Italia yang mempertemukan tuan rumah Bologna menjamu Fiorentina. Di 5 laga terakhir Bologna belum pernah menang sekalipun, mereka hanya mengantongi 3 kali seri, 2 kali kalah, sedangkan Fiorentina di 5 laga terakhir belum pernah menang juga sekalipun, dimana mereka hanya mengantongi 4 kali seri, sekali kalah. Di head-to-head kedua ke-11an, di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 3 kali dimenangkan oleh Fiorentina dan 2 kali berakhir imbang. Oke, di pertandingan terakhir Bologna bermain imbang 2-2 di markas Spezia, sedangkan Fiorentina bermain imbang 1-1 di kandang menjamu RFS. Di head-to-head terakhir di bulan Maret, di mana Fiorentina sebagai tuan rumah menang dengan skor 1-0. Kita lihat dari segi peringkat, Fiorentina berada di peringkat ke-11 dengan poin 6, sedangkan Bologna berada di peringkat ke-16 dengan poin 3. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Renato dell'Ara, markasnya Bologna. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini dari kubu Bologna, ada 1 pemain yang tidak bisa diturunkan dan 1 pemain dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Fiorentina ada 3 pemain yang tidak bisa diturunkan dan 1 pemain dipertanyakan. Kita lihat dari pasaran, di sini ada pasaran leg-legan 0-0 ya bosku, dan
Fiorentina memberi handicap ke Bologna dari 1/4 sampai setengah handicap, sedangkan sebaliknya Bologna juga memberi handicap ke Fiorentina 1/4 handicap. Sedangkan di pasaran over-under berkisaran 2 sampai 2,3/4 gol. Oke, langsung saja bosku di laga kali ini prediksi saya di Fiorentina dengan nahan 1/4 handicap, sedangkan di over-undernya diprediksi saya di under 2,3/4 gol. Oke bosku, kita lanjut ke prediksi yang ketiga, di mana kita akan menuju ke Bundesliga Jerman yang mempertemukan Roma Cologne menjamu Union Berlin. Di 5 laga terakhir, Cologne sudah mengantongi 2 kali kemenangan, 3 kali seri, sedangkan Union Berlin di 5 laga terakhir sudah mengantongi 2 kali kemenangan, 2 kali seri, sekali kalah. Di head-to-head kedua ke-11 di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 3 kali dimenangkan oleh Union Berlin, sekali dimenangkan oleh Cologne, dan sekali berakhir imbang. Di pertandingan terakhir, Cologne bermain imbang 1-1 di markas Nice, sedangkan Union Berlin kalah 0-1 di kandang menjamu Royal Union SG. Di head-to-head terakhir di bulan April, di mana Union Berlin sebagai tuan rumah menang dengan skor 1-0. Kita lihat dari segi peringkat, Union Berlin berada di peringkat ke-5 dengan 11 poin, sedangkan Cologne berada di peringkat ke-7 dengan 9 poin. Di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Rhein Energy, markasnya Cologne. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu Cologne ada 3 pemain yang tidak bisa diturunkan dan 3 pemain dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Union Berlin ada 3 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Kita lihat dari pasaran di sini. Ada pasaran leg-legan 0-0 ya bosku, dan handicap mengarah ke Union Berlin dari 1/4 sampai setengah handicap, sedangkan sebaliknya Union Berlin juga memberi handicap ke Cologne 1/4 handicap. Sedangkan di pasaran over-under berkisaran 2 sampai 2,3/4 gol. Oke, langsung saja bosku di laga kali ini prediksi saya di Cologne dengan nahan 1/4 handicap, sedangkan di over-undernya diprediksi saya di over 2 gol. Oke bosku, kita sudah ada di penghujung prediksi hari ini, dimana kita akan menuju ke Liga 1 Prancis yang mempertemukan Roma. Monaco menjamu Lyon. Di 5 laga terakhir, Monaco sudah mengantongi 2 kali kemenangan, sekali seri, 2 kali kalah, sedangkan Lyon di 5 laga terakhir sudah mengantongi 3 kali kemenangan, sekali seri, sekali kalah. Di head-to-head kedua ke-11 di sini mereka sudah bertemu 5 kali, di mana 2 kali dimenangkan oleh Monaco dan 3 kali dimenangkan oleh Lyon. Di pertandingan terakhir, Monaco menang 1-0 di markas Cervena Cerveda, sedangkan Lyon kalah 1-3 di markas Lorient. Di head-to-head terakhir di bulan Februari, di mana Monaco sebagai tuan rumah menang dengan skor 2-0. Kita lihat dari segi peringkat, Lyon berada di peringkat keempat dengan 18 poin, sedangkan Monaco berada di peringkat ke-10 dengan 8 poin, di mana pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Stade Louis II Monaco. Kita lihat dari pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Dari kubu Monaco ada 2 pemain yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini, sedangkan dari kubu Lyon ada 3 pemain juga yang tidak bisa diturunkan pada laga kali ini. Kita lihat dari pasaran, di sini ada pasaran leg-legan 0-0 ya bosku, dan kedua ke-11 sama-sama memberi handicap 1/4 handicap, sedangkan di pasaran over-under berkisaran 2,3/4 sampai 3,4 gol. Oke, langsung saja bosku di laga kali ini prediksi saya di Monaco dengan nahan 1/4 handicap, sedangkan di over-undernya diprediksi saya di under 3,4 gol. Oke bosku, demikianlah prediksi saya hari ini. Ini hanyalah prediksi, sudah barang tentu ada yang benar ada yang salah. Jadikanlah prediksi saya ini sebagai bahan referensi. Jika ada kecocokan silahkan digaskan, jika tidak ada kecocokan silahkan dikoreksi. Tapi tetap bosku, saya mendahulukan feeling dan analisa kalian masing-masing. Oke, terima kasih sudah menonton video dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.